Nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan pelantikan, saya mohon maaf tidak bisa langsung pulang ke Kabupaten Pulang Pisau karena melaksanakan retret yang ada di Magelang, di Akmil. Makanya kemarin waktu apel gabungan saya serahkan ke pemimpinan Kabupaten Pulang Pisau dengan Pak Wakil. Karena sebelum Pak Wakil pulang, kami setelah pelantikan 20 Februari tersebut, saya beserta Ibu Hajah Nun Andriani telah melakukan serah terima jabatan di Jakarta. Maka dari itu saya juga atas nama pribadi beserta Pak Wakil mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu PJ Bupati Kabupaten Pulang Pisau yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan diserahkan dengan kami. Semoga kami beserta Pak Jayadi bisa melaksanakan juga dengan baik sesuai harapan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Amin. Pada Akmil pada retret kemarin tanggal 21 Februari, boleh cerita sedikit kan ceritanya, karena itu pun menyangkut dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dan harus kita laksanakan di daerah. Pada 21 Februari saya beserta seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia memasuki Lembah Tidar namanya, Akmil yang ada di Magelang. Artinya di situ sangat luar biasa manfaat yang kami terima. Kalau kita bicara pelayanan, alhamdulillah itu sudah luar biasa dengan yang dadakan Kementerian Dalam Negeri selaku pelaksana kegiatan dan Akmil Magelang sebagai tempat pelaksanaan luar biasa telah menyediakan tempatnya. Intinya dari tanggal 21 dan sampai 28 itu saya bicara intisari dari semua pertemuan tersebut adalah banyak pemateri yang hadir, para menteri, bahkan lembaga di luar kementerian juga, ada Kejaksaan Agung, ada KPK, Kapolri, Panglima TNI, semua hadir. Bahwasanya Indonesia ke depan, target Indonesia adalah Indonesia Emas 2025-2045. Artinya apa yang menjadi program pemerintah saat ini adalah untuk masa depan anak bangsa kita. Walaupun di tengah efisiensi anggaran, tapi kami telah menerima semua materi dan masukan yang dari Pak Presiden maupun dari para menteri. Semua baik tujuannya untuk Indonesia ke depan. Karena kalau kita bicara manfaat hari ini tidak akan kita lihat. Contoh seperti optimalisasi lahan hari ini dilaksanakan, tidak mungkin akan kita lihat hari ini. Pasti 2-3 tahun ke depan yang akan kita rasakan. Alhamdulillah kita juga merasakan surplus pertanian kita luar biasa. Program pemerintah pusat melanjutkan program Pak Jokowi. Target Indonesia adalah Indonesia Emas dengan bonus demografi, banyak anak muda yang kreatif ke depannya 2045. Dan kita adalah orang-orang yang melanjutkan pembangunan saat ini yang akan dinikmati oleh anak muda ke depannya. Di tengah semuanya itu retret juga saya merasakan bagaimana tidak ada batasan antara seluruh kepala daerah. Kami saling terbuka, saling bercengkrama, saling berbagi bagaimana daerah masing-masing. Dan itu juga salah satu tujuan dari pemerintah pusat diadakannya retret Magelang itu, agar kami kepala daerah bahasanya tidak perlu kunjungan kerja lagi ke kabupaten lain, cukup lewat telepon. Artinya di situ lewat video call selesai, mau tanya kasus apapun silakan video call, karena kami sudah punya grup masing-masing setiap regional Kalimantan dan juga regional per pelaton, karena per pelaton itu terbagi di antara beberapa pulau. Dan saya berpengalaman di sana, ditaruh satu tenda dengan 4 kabupaten, Mamuju Tengah, dengan Situbondo dan Bantul. Artinya dari Sulawesi, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya dari Kalimantan. Kalau Pak Wakil lebih mantap lagi Bang Kajari. Dia satu barak 10 orang. Saya masih mending 4. Tapi mereka cuma satu malam. Kita 7 malam. Luar biasa. Dan itu juga menjadi motivasi kami.
apa yang menjadi permasalahan daerah kita juga tersampaikan, dan itu juga yang ini disampaikan secara tidak langsung dari pemerintah pusat. Kita efisiensi anggaran, bahasanya seperti itu. Artinya pembangunan kita tetap kita laksanakan dengan menggunakan kemampuan daerah masing-masing, tapi visi misi pemerintah pusat harus tetap kita laksanakan dengan baik. Hadirin yang berbahagia, masyarakat Kabupaten Pulang Pisau telah memberikan kami amanah untuk melanjutkan kerja-kerja para pemimpin terdahulu yang telah meninggalkan jejak kebaikan bagi kemajuan masyarakat di daerah ini. Kami sadari untuk melanjutkan perjuangan mereka bukanlah perkara yang mudah. Namun kami belajar dari perjalanan kepemimpinan mereka bahwa kunci utama pembangun daerah ini adalah senantiasa semangat menjaga kebersamaan. Semua bisa kita lakukan jika kita melakukan secara bersama-sama. Untuk itu, kami akan senantiasa merawat semangat kebersamaan tersebut dengan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Mari kita lanjutkan kemitraan yang harmonis yang selama ini telah terbangun dengan segenap anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau. Kita akan tingkatkan kolaborasi dengan elemen pemerintah lainnya. Kita akan tetap jaga hubungan baik dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pulang Pisau, Polres Pulang Pisau, Kodim 1011 Kuala Kapuas, Pengadilan Negeri Kabupaten Pulang Pisau, Pengadilan Agama Kabupaten Pulang Pisau, instansi vertikal pemerintah, dunia usaha, partai politik, organisasi keagamaan, kemasyarakatan, mahasiswa, pelajar, kepemudaan, dan organisasi profesi lainnya. Tokoh agama, pendidikan, masyarakat adat, budaya, pemuda, dan tokoh wanita, singkatnya akan kita bangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Sesungguhnya proses membangun sebelumnya juga merupakan proses membangun, di mana kami berdua ada di dalamnya sebagai Ketua DPRD dari fraksi Golkar dan saudara Wakil Bupati adalah fraksi DPRD dari fraksi Nasdem. Maka saat ini adalah kesempatan kami melanjutkan proses pembangunan tersebut. Kami mengajak kita semua untuk bahu-membahu untuk membangun Pulang Pisau. Saat ini juga kita memiliki sejumlah tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pulang Pisau. Di antaranya pelaksanaan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran, belanja negara dan belanja pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Dalam instruksinya yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden memberikan arahan strategis untuk menekan belanja yang kurang produktif, seperti 1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar focus group discussion. 2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. 3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional. 4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. 5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. 6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik berupa bentuk uang, barang maupun jasa kepada kementerian atau lembaga lainnya. 7. Melakukan penyesuaian belanja daerah sesuai alokasi transfer pusat. Untuk hal ini kita tidak hanya soal pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar digunakan untuk hal-hal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan adalah 1. Pemerintah daerah harus segera mengevaluasi program-program yang memiliki dampak nyata terhadap pelayanan publik. Fokus harus diberikan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. 2. DPRD sebagai representatif rakyat memiliki peran strategis dalam memastikan anggaran yang disusun benar-benar efisien dan transparan. Pembahasan RAPBD harus dilakukan dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan real masyarakat. 3. Masyarakat Pulang Pisau juga harus berperan aktif dalam pelaksanaan anggaran. Kemudian tantangan yang lainnya harus kita benahi adalah
penataan birokrasi sehingga birokrasi kita dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Kami juga terus berusaha untuk membangun komunikasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pihak swasta. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka membangun Kabupaten Pulang Pisau yang kita cintai, kami mengusung visi dan misi program menuju Pulang Pisau Jaya. Jujur, amanah, yakin, dan aman. Artinya, sesuai tagline kami, jujur adalah memimpin dengan menjaga amanah dari masyarakat adalah hal yang paling utama. Amanah menunjukkan komitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan integritas dan kepercayaan. Yakin menggambarkan keyakinan dalam mencapai tujuan dan cita-cita serta kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan. Aman menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, kondusif untuk pembangunan kesejahteraan bersama. Banyak benar. Diringkas-ringkas. Oh, setempat lagi buka puasa aja. Hadirin yang berbahagia, dalam 100 hari kerja atau 3 bulan kami akan melaksanakan kegiatan Hasupah Hasundau, turun langsung ke kecamatan dan desa-desa, baik itu memberikan pelayanan, bantuan, dan penyerapan aspirasi dari masyarakat. Karena di bulan puasa ini juga kita melaksanakan tarling yang dilaksanakan di 8 kecamatan. Mudah-mudahan dari tarling tersebut kita bisa saling berdiskusi, saling bercerita apa yang menjadi keluhan baik dari masyarakat desa maupun dari pihak kecamatan dan suku maupun adat istiadat yang akan kita kunjungi. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, kami kembali menyampaikan terima kasih kepada segenap masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang telah memberikan amanah kepada kami untuk menahkodai daerah yang kita cintai ini. Perbedaan pilihan politik semasa pilkada lalu biarkanlah berlalu. Sekarang kita semua satu dan bersatu untuk menuju Pulang Pisau Jaya. Pada kontestan pada pilkada serentak tahun 2024 lalu, mari kita bersama-sama membangun daerah ini. Pikiran dan masukan dari seluruh saudara-saudara sekalian sangat kami nantikan. Dan terakhir, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada partai politik, koalisi, pengusung dan pendukung, para relawan yang terlibat, serta seluruh masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang telah aktif memberikan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 yang lalu. Serta pada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang terlibat dalam proses hingga saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pimpinan Dewan dan para anggota serta hadirin undangan yang kami hormati. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sebagai penutup kami bacakan sebuah pantun untuk kita semua. Jalan-jalan kerai 2, mampir lihat lampu bercahaya, doakan kami berdua memimpin Pulang Pisau lebih jaya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.